Oke, baik. Perkenalkan, nama saya Renaldo di Septano Baru dengan NIM F1G1 23053. Baik, di sini saya akan mempresentasikan hasil ringkasan dari 8 tahapan penelitian yang ada di video link YouTube itu yang dikirim oleh dosen. Oke, mungkin langsung saja kita ke pembahasannya. Oke, yang pertama di sini adalah memahami konsep dan prinsip penelitian. Tujuan utama. Jadi riset ini itu bertujuan untuk memberikan kontribusi ke pengetahuan atau contribution to knowledge, bukan sekedar membangun aplikasi atau memecahkan masalah domain. Misalnya, hanya membuat sistem untuk instansi tertentu. Kemudian, masalah penelitian versus masalah kehidupan. Masalah penelitian harus dilatar belakangi oleh masalah kehidupan. Namun, fokusnya adalah pada celah metode atau research gap dalam bidang ilmu tersebut. Kemudian di sini memilih bidang dan topik penelitian. Tentukan bidang. Jadi di sini pilih bidang yang spesifik. Misalnya ada data science, software engineering, dan lain sebagainya. Berdasarkan passion, bukan sekedar ikut-ikutan atau istilahnya itu FOMO. Kemudian di sini tentukan topik. Cari topik yang sedang tren dengan membaca survei paper atau SLR. Singkatannya adalah Systematic Literature Review. Kemudian hindari memilih topik yang datasetnya sulit didapat atau tidak tersedia secara publik. Kemudian lanjut mencari state of the art, problem, and method. Identifikasi misal utama. Jadi cari apa saja yang sering dibahas oleh peneliti lain dalam 3-5 tahun terakhir. Kemudian pahami metode-metode yang sudah ada untuk memecahkan masalah tersebut, agar Anda bisa menemukan celah untuk melakukan perbaikan atau improvement. Kemudian lanjut, menemukan research gap dan mengusulkan metode. Yang research gap sini adalah temukan kekurangan dari metode-metode yang sudah ada. Jadi misalnya, akurasinya itu rendah saat datanya itu banyak noise. Kemudian propose method, diusulkan perbaikan kecil. Jadi misalnya menambahkan satu parameter atau formula baru. Kemudian perbaikan kecil ini tuh sudah dianggap sebagai kontribusi pengetahuan yang sangat valid. Oke. Lanjut, melakukan eksperimen dan validasi. Jadi gunakan dataset publik seperti uji repository atau NASA MDP agar hasil penelitiannya itu bisa diuji kembali oleh orang lain, yang merupakan salah satu syarat penting untuk menembus jurnal internasional. Oke, lanjut. Gunakan uji statistik seperti Friedman test atau Friedman test untuk membuktikan bahwa metode yang diusulkan itu memang lebih baik secara signifikan dibandingkan metode-metode sebelumnya. Oke, lanjut yang terakhir, publikasi hasil penelitian. Jadi strategi publikasi itu tahap 1-5 itu dapat dijadikan sebagai survei paper. Sedangkan tahap 6-8 itu atau hasil eksperimen dijadikan sebagai technical paper. Kemudian sini ada pentingnya publikasi. Jadi publikasi di jurnal itu bereputasi Q1-Q4 akan mempermudah kelulusan karena hasil riset Anda itu sudah diakui oleh para ahli di bidangnya. Oke. Nah, jadi sini kesimpulannya adalah kunci utama riset yang baik adalah fokus dan dalam. Jangan mencoba menyelesaikan semua masalah, tapi selesaikan satu masalah kecil dengan metode yang lebih baik dan buktikan secara ilmiah. Oke. Mungkin itu saja untuk presentasi dari 8 tahapan metode yang sudah saya ringkas. Oke, mungkin kita langsung lanjut saja sini. Di sini ada peta okupasi nasional dalam kerangka kualifikasi nasional Indonesia pada area fungsi teknologi informasi dan komunikasi. Nah, di sini setelah ini saya baca-baca ya. Oh ya, sebelumnya di sini kan kita berada di level 6 ya. Sebelumnya oke, kita berada di level 6. Di sini ada strata jabatan dan area fungsi teknologi informasi dan komunikasi. Nah, di sini setelah saya lihat-lihat ya, dari banyaknya area fungsi ini, saya tertarik dengan data manajemen sistem ini. Oh iya, karena sebelumnya juga saya peminatannya itu ngambil sistem SI atau sistem informasi, dan data manajemen sistem ini adalah termasuk ke dalam sistem informasi. Makanya saya pilih ini ya. Oke, dan kita scroll ke bawah. Nah, di sini karena kita berada di level 6 ya. Oke, di sini ada berapa profesi ini, ada 5 ya, atau profesi jabatan. Nah, di sini saya dari ada 5 ini, 5 jabatan atau profesi ini, saya tertarik dengan database administrator ya. Karena main di database, makanya saya tertarik dengan ini. Oke. Dan saya sudah menentukan topik saya untuk database administrator ini. Berarti kita ambil kata kuncinya, yaitu database. Oke.
topik yang saya sudah ambil itu namanya adalah topiknya itu yang terkait database administrator ini adalah menganalisis execution plans untuk menemukan bottleneck pada perintah SQL. Jadi itu topik yang saya akan ambil nanti untuk database administrator ini. Oke. Topiknya adalah menganalisis execution plan untuk menemukan bottleneck pada perintah SQL. Jadi itu semacam query optimization lah, optimasi query. Oke. Oke, jadi mungkin itu saja yang mungkin dapat saya presentasikan dan saya sampaikan pada video kali ini. Mohon maaf apabila ada salah kata dari saya atau dan lain sebagainya. Sekian dari saya. Terima kasih.